Ada di sini dari kalian pria-pria yang belum bertemu jodohnya. Mungkin kalian harus datang ke sini. Yups, betul, ke India. Cari jodoh di India mungkin bisa semudah belanja di pasar. Kalimat itu bukan kiasan loh, tapi benar-benar terjadi di negeri Hindustan ini. India memiliki pasar yang tradisinya menjual pria. Gimana? Sampai sini mulai tertarik? Ya, pria-pria di sini menjajakan diri atau dijajakan untuk menjadi calon mempelai laki-laki. Tentu ada banyak cara orang menemukan jodohnya. Ada yang menemukannya dari lingkungan pertemanan, profesional, atau dunia maya. Namun ada pula cara yang tak biasa, seperti halnya di India, di mana perempuan lajang membeli jodoh di pasar. Pasar tak biasa itu disebut Saurat Mela atau Sabagachi. Di sana para pria menjajakan diri, berlomba untuk menjadi calon pengantin terbaik yang memenuhi kualifikasi sebagai suami. Untuk itu, tetap tonton video kami sampai akhir agar tak salah paham. Bagian bahar India inilah yang memiliki tradisi unik, di mana wanita bisa membeli pria di pasar untuk dijadikan suami. Tradisi ini sudah berlangsung lebih dari 700 tahun yang lalu. Setiap tahunnya, ribuan pria berkumpul di bawah pohon pipal yang dikeramatkan di area pasar lokal. Mereka berkerumun di sana menunggu dipilih oleh calon pengantin wanita. Tradisi ini disebut Saurat Mela atau Sabagachi dan berlangsung selama 9 hari. Setiap pria yang dijual diberi harga bervariasi sesuai kapabilitasnya, termasuk kualifikasi pendidikan dan latar belakang keluarga. Pasar yang menjual mempelai pria mungkin terdengar ekstrim dan gila, khususnya di era modern seperti sekarang ini. Namun di Bihar, begitulah cara para wanita memilih pasangan mereka. Wanita-wanita Maithili ini ditemani orang tua pergi ke pasar untuk melihat-lihat berbagai pilihan yang tersedia. Jika ada calon mempelai yang menarik dan potensial, mereka akan diminta memperlihatkan sejumlah bukti seperti akte lahir dan ijazah. Media Al Jazeera melaporkan bahwa pria yang berprofesi sebagai insinyur, dokter, dan PNS paling diminati dan banyak dicari. Terlebih lagi jika usianya masih muda, otomatis akan jadi incaran banyak peminat. Jika cocok dan harganya pas, maka calon mempelai pria bisa dibawa pulang. Mereka juga bisa meminta mas kawin kepada keluarga wanita. Sayangnya, meskipun secara aturan pilihan ada di tangan wanita, ternyata mereka tidak bisa bebas menentukan pria mana yang ingin dinikahi. Sebab keputusan terakhir ada di tangan keluarga. Tak jarang justru orang tua yang memilih calon menantu pria tanpa meminta persetujuan anaknya. Semua itu dengan mempertimbangkan resume sang pria dan kemampuan finansial. Tradisi Sabagachi sangat populer beberapa dekade lalu dibandingkan masa kini. Minat untuk mencari jodoh secara tradisional ini mulai tergerus teknologi karena anak muda kini banyak yang beralih ke aplikasi kencan online. Namun tetap saja, tiap tahunnya pasar ini tetap menarik minat ribuan pria lajang untuk dipilih sebagai suami potensial. Bahkan ada yang rela bepergian ribuan kilometer dari rumahnya demi mendapatkan pasangan. Dilansir dari Auditi Sentral, terdapat 5 fakta Saurat Mela atau Sabagachi di India. Pertama, sudah eksis ratusan tahun. Seperti yang kami sebutkan tadi, pasar pengantin pria itu rupanya sudah eksis selama lebih dari 700 tahun. Keberadaan pasar ini dimulai pada masa dinasti Karnat di bawah kepemimpinan Raja Hari Singh. Pasar tersebut sengaja dibuat untuk memudahkan perempuan menemukan suami yang tepat. Selanjutnya, menunggu calon mempelai wanita di bawah pohon.
Pasar ini berada di area pasar lokal yang terletak di distrik Madhubani, negara bagian Bihar, India. Para pria yang dijual akan berkumpul di bawah pohon pipal, menunggu ada keluarga wanita yang mau membeli mereka sebagai suami. Harga makin mahal bila profesinya bergengsi. Perdagangan para pria itu dilakukan selama 9 hari di pasar tersebut. Pria-pria ini dijual dengan harga yang disesuaikan dengan kemampuan mereka. Harganya bakal makin mahal jika pria itu berpendidikan tinggi dan latar belakang keluarganya baik. Dokumen jadi syarat penting. Para perempuan akan datang ke pasar itu bersama keluarganya. Mereka memeriksa dokumen-dokumen para pria itu, seperti akta kelahiran hingga ijazah. Bila perempuan sudah menemukan pria yang mereka sukai, baru akan dibicarakan secara lebih detail. Isu kontroversial. Isu kontroversial keberadaan pasar pria ini menimbulkan kontroversi lantaran dinilai tidak cocok dengan zaman sekarang. Apalagi ada sejumlah pria juga yang sampai diculik untuk dinikahkan secara paksa. Kontroversi pasar ini tak berhenti sampai di situ. Rupanya dalam praktiknya, para perempuan yang datang ke pasar itu juga hampir tak memiliki suara untuk memilih pengantin pria. Meskipun ikut berburu pria, pada akhirnya keluarga perempuan itu yang membuat keputusan mengenai pria mana yang layak dijadikan suami. Seperti banyak festival dan tradisi besar lainnya, Saurat Mela juga memiliki sisi gelap yang seringkali tidak dibicarakan secara terbuka, seperti tekanan sosial dan eksklusivitas. Saurat Mela terutama ditujukan untuk komunitas Maithil Brahmin yang dapat menciptakan perasaan eksklusivitas dan diskriminasi terhadap kelompok lain. Tekanan sosial untuk menikah dalam komunitas tertentu dapat membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan. Perjodohan paksa. Meskipun festival ini dianggap sebagai tempat untuk mengatur pernikahan, ada laporan tentang perjodohan paksa, di mana individu, terutama perempuan, dipaksa untuk menikah tanpa persetujuan penuh mereka. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam pernikahan dan masalah psikologis. Materialisme dan mahar. Tradisi mahar masih menjadi bagian dari pernikahan yang diatur di Saurat Mela. Praktek ini dapat menimbulkan beban finansial yang besar pada keluarga pengantin perempuan dan terkadang mengarah pada eksploitasi dan pelecehan. Waduh, kalau ini sih sudah masuk ke arah kriminal ya. Nah, ada pula ketidaksetaraan gender. Perempuan seringkali menjadi pihak yang paling dirugikan dalam proses perjodohan ini. Mereka mungkin tidak memiliki suara yang sama dalam memilih pasangan hidup mereka dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, harapan sosial terhadap perempuan untuk menikah pada usia muda dapat membatasi peluang pendidikan dan karir mereka. Ada juga eksploitasi dan penipuan. Ada laporan tentang penipuan dan eksploitasi selama festival. Beberapa keluarga mungkin ditipu dengan janji pernikahan yang tidak pernah terwujud. Atau ada kasus di mana calon pengantin laki-laki menyembunyikan informasi penting tentang diri mereka. Tekanan untuk menikah dan memenuhi harapan sosial juga dapat berdampak buruk pada kesehatan mental individu. Banyak orang, terutama perempuan, mungkin mengalami stres, kecemasan, dan depresi karena tekanan untuk menikah dan menyesuaikan diri dengan norma sosial. Jadi, banyak tradisi di India yang menarik untuk kalian tahu. Nah, untuk disclaimer ya, kami juga tak bosan untuk menyampaikan bahwa video-video yang kami buat bukanlah untuk menjelekan atau mengintimidasi negara lain. Ini hanyalah sebuah informasi dan wawasan untuk membuka mata kita tentang keanekaragaman negara yang ada di dunia ini. Untuk itu, biasakan menonton videonya sampai akhir agar kalian tak salah paham. Selalu berpikir positif dan sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih.